Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Dan di video kali ini kita bahas salah satu statue, tapi termasuk ke minifigure mungkin ya. Ini dari Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba, salah satu keluaran dari Pop Mart. Di depan saya udah ada boxnya, langsung kita lihat. Yes, ini mungkin keluaran terbaru dari Pop Mart ya. Ya, saya juga kurang tahu seberapa barunya, tapi ini jujur baru saya dapat. Saya beli di marketplace dan saya beli yang selected ya. Di sini udah jelas karena saya penggemar karakter kulkas dari Demon Slayer yaitu Tomioka Gyu. Jadi saya milih yang Gyu tentunya. Oke, ini dia untuk boxnya. Kalau kalian bisa lihat ya, di sini ini ukuran boxnya lebih besar dari Pop Mart yang biasanya mungkin cuma setengahnya doang gitu ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu atau mungkin figurnya ini, mini figurnya ini ya, itu ada dioramanya. Nah, tapi next kita bahas detail untuk dioramanya dan statue-nya. Sekarang kita coba lihat detail dari boxnya ya. Oke, ini kalian bisa lihat di bagian atasnya ada tulisan Demon Slayer, ya. Terus di bawahnya ada tulisan ya beginilah. Ini bagian depannya semua mungkin sama ya, Tanjiro Kamado lagi bawa mikirinnya. Terus di bagian bawahnya ini kalian bisa lihat ada logo Kimetsu no Yaiba dengan Pop Mart-nya. Dan di bagian samping teman-teman bisa lihat di sini ada ya, karena ini blind box ya, ini kalian bisa dapat 1, 3 ya 8 karakter yang bisa kalian dapetin, atau mungkin kalau beli satu set bisa langsung dapat semua. Dan ini secretnya ya, secretnya saya juga nggak tahu sebenarnya apa dapat secretnya. Mungkin teman-teman yang tahu boleh share ya di kolom komentar. Oke, nah ini di bagian secretnya ya, tulisan Jepang dan saya nggak tahu artinya apa. Nah ini ditandain ini sama sellernya yang Tomioka Gyu. Oke, sedikit kita coba lihat. Sorry. Apakah dia mau fokus? Oke, ya ini ada Tanjiro Kamado, ada 2 dia. Terus Nezuko. Kayaknya kurang. Nah, segini mungkin bisa dapat ya. Oke. Nah ini ada Nezuko Kamado, terus ya Nezuko-nya ada 2 ya, terus ada Zenitsu juga. Ya ini si topeng babi bengal ya, Inosuke Hashibira, dan ini ya Tomioka Gyu sama Shinobu Kocho ya, banyak yang kapal-kapalin mereka. Oke, ini bagian belakangnya teman-teman, kalian bisa lihat bukan isi sih, tulisan Jepang semua ya, tapi enggak kok, ini ada tulisan bahasa Inggrisnya. Oke, Korea juga. Oke, kalian bisa lihat ya. Nah ini ada barcode-nya, license ya, Pop Mart, Koyoharu Gotoge, Suecia, Aniplex, dan Ufotable. Oke, sip. Nah ini bagian samping sebelahnya. Nah biasanya kalau udah masuk, kalau udah legal tuh pasti ada ini ya, stiker SNI seperti ini. Dan seperti yang video-video sebelumnya juga saya bilang, selalu ada hologram untuk sesuatu figur atau box figur yang autentik atau original. Selalu ada ya, nggak harus di atas ya, bisa dimanapun. Oke. Balik lagi ke depan, dan ini bagian atasnya ya, simple, dan biasanya itu orang kalau yang bikin konten-konten unboxing itu kan fresh langsung dirobek kayak gitu ya. Tapi di sini kita nanti lebih bahas ke detail figur sama displaynya aja ya teman-teman. Jadi karena saya emang nggak jago sebenarnya unboxing kayak gini. Nah ini bagian bawahnya emang udah disobek ya, karena memang saya milihnya kan selected Tomioka Gyu. Penasaran? Mungkin next habis ini kita buka dulu ya, baru nanti kita lihat detail-detail partnya. Sip. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung kita buka. Ini emang udah dibuka sama sellernya dari bawah, jadi kita nggak perlu brewek lagi, dan enaknya bisa
ya bisa dijepit gini ya boxnya, jadi enak buat nanti kalau kita simpan lagi kalau misalnya kita nggak mau display di di meja atau dimanapun. Oke, ini masih ada tulisannya lagi. Apa tuh yang jatuh? Oke, sebentar. Oke, ini kalian bisa lihat detailnya ya. Tadi yang jatuh itu teman-teman adalah silikon gelnya, ya silikon gel khas dari Pop Mart. Oke, langsung aja ya kita tarik. Nah, keluar semua isinya. Sip, nanti sebelum part-partnya ini kita buka. Waduh, ngelihat kayak gini kok saya jadi mikir kayak Lego atau Blockis ya. Waduh, jujur sebenarnya saya paling males ya kalau misalnya harus ngerakit-rakit kayak gini, tapi ya sudahlah, udah dibeli juga. Oke. Oh iya bener dong, ini wow, ini benar-benar seperti Lego ya. Oh tidak, teman-teman, ini bisa kalian lihat ya, ini efek waternya ya. Dan nah ini rambut Tomio Kagyu, kalian bisa lihat ya. Ini rambut Tomio Kagyu-nya. Terus ada, nah ini saya kurang tahu. Oh tidak teman-teman, sepertinya saya butuh waktu lama kalau harus ngebahas ini ya. Nah ini dapat cardnya teman-teman, dan ini pasti buku manualnya. Jujur ya, saya sebenarnya agak sedikit menghela napas panjang kalau harus ngerakit-ngerakit yang kayak gini. Ini bagian haorinya Tomio Kagyu, ini bagian part-part tangannya, dan ini kelihatan sih ada ini ya, gagang pedang, dan mungkin sebagian dari kakinya ya. Oke teman-teman, ini sebenarnya PR buat saya kalau harus ngerakit ini sambil videoin. Bukannya saya gimana ya, karena emang saya sukanya tuh yang praktis-praktis aja. Jadi mungkin ini bakal saya skip apa ya, atau gimana ya teman-teman, enaknya gimana nih? Saya juga agak bingung. Oke, mungkin ini bakal saya skip dulu. Nanti saya bakal tunjukin langsung aja ketika udah part-partnya itu dipasang. Ya mungkin part dioramanya dipasang, part figurnya dipasang, nanti pas di bagian displaynya ya, atau bagian detailnya itu nanti baru keseluruhannya dipasang. Mungkin itu aja ya, karena kalau misalnya ini saya buka harus saya pasang manual sambil di videoin itu ya, selain bukan tipe saya banget ya, pasti makan waktu yang panjang ya teman-teman. Dan di sini saya juga lebih lebih pengen praktis aja gitu, share ke kalian itu seperti apa sih bentuk figurnya. Oke, mungkin videonya saya skip dulu ya sampai sini, bukan berarti ke video di video berikutnya, enggak, tapi saya skip langsung ke section atau segmen berikutnya. Oke, seperti inilah di dalam, sekali lagi ya, seperti inilah di dalam isi box dari Pop Mart Demon Slayer. Saya nggak tahu ini versi yang keberapa atau keluaran yang keberapa, dan isinya benar-benar bikin saya kaget. Saya pikir itu cuma dipasang aja diorama, figur, dan sebagainya. Oh ternyata itu bentuk-bentuknya itu seperti Lego ya, atau kalau ada juga bandai-bandai yang bikin kafe-kafe figur gitu ya. Nah, oh tidak teman-teman. Terus, nah ini sekali lagi detailnya ya, untuk efek-efek airnya. Nah kalau yang efek-efek kayak gini sih enak mungkin pasangnya, tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini, wow, luar biasa. Oke, langsung aja ya teman-teman, saya skip yang di sini, kita masuk ke section berikutnya. A few moments later. Oke teman-teman, ini dia part-part yang udah saya pasang. Jujur ini dibilang rumit, sebenarnya ya nggak terlalu rumit ya, tapi ya selama kita ikutin petunjuknya ini bisa lah dirakit. Tapi jujur
Untuk tipe-tipe saya ini ya malas karena makan waktu banyak ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Coba sekalian kita cek-cek ya. Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang, di sini kita dapat cardnya ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat lebih jelas. Oke, nah ini part dari Tomioka Gyu. Kok part sih? Ini card ya, kartu dari Tomioka Gyu-nya. Belakangnya polos. Sekali lagi mungkin bisa lebih close. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk kartunya panjang. Selanjutnya, nah seperti yang tadi saya bilang, banyak ya yang harus dirakit tadi. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Wow, sebentar. Hop, nah, kalian bisa lihat ya di sini. Oke, ini saya rakit dari poin 1, mulai dari Tomioka Gyu, base-nya ya kan. Terus water effect sih yang benar-benar bikin ya diorama efek waternya ini ya. Nah, diorama efek airnya lah. Ini yang benar-benar ngejelimet ya, nyari part-part yang kecil itu bikin pusing. Nah, ini kalian bisa lihat. Sorry ya kalau nggak bisa wide gitu, tapi ini gambaran aja karena kan saya fokusnya nggak di sini ya. Saya fokusnya nanti ke figurnya, tapi ini sebagai informasi aja sama. Nah, ini part-part yang kalian dapat nanti di dalam boxnya. Pusing sih sebenarnya. Oke, jadi di sini kurang lebih ada sekitar 60-an part ya untuk bisa menjadi diorama Tomioka Gyu ini. Oke, langsung aja kita masuk ke tiap partnya deh. Sorry teman-teman kalau misalnya agak kurang konsen ya, karena benar-benar baru selesai banget ini dibuat. Dan di sini ya kalian bisa lihat ini sebenarnya adalah tools ya, tools untuk ngerakit tools untuk merakit tiap-tiap partnya untuk menjadi satu minifigurnya Gyu dan dioramanya. Nah, ini sebenarnya bisa dicopot ya, bisa dicopot. Tapi saya males juga sih nyopotnya. Oke. Nah, kayak gini. Jadi ini bisa buat ya kayak kalau kasarnya itu kalau kita bilang ini mini obengnya lah, mini toolsnya ya untuk bikin semua part-partnya ini menjadi satu kesatuan, ngebantu lah sebenarnya. Pakai tangan pun sebenarnya bisa ya. Oke, next. Ini ada sisa-sisa yang kayak gini-gini, ini sebenarnya kayak spare-nya gitu kan, yang nggak kepake ini sebenarnya spare-nya. Kayak misalnya, nah ini, jadi di bodinya Tomioka Gyu itu nanti kalian bakal dapat join-join yang seperti ini. Nah, jadi tangan-tangannya itu nanti fleksibel ya. Tangan-tangannya tuh fleksibel walaupun sebenarnya dioramanya ya, waduh, sorry ini bahaya juga nih kalau hilang ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau bisa kalian lihat, sorry kalau kukunya kotor. Nah ini join-join yang ada di sendi tangannya Gyu ya. Nah, ini agak bahaya juga nih kalau misalnya hilang dan patah, susah juga nyarinya. Sip, oke, dan ini ada part yang bisa di swap ya untuk pedang. Bisa pakai ini, bisa pakai yang sarung pedangnya, atau bisa pakai mode nichirinnya ya. Aduh, nggak fokus dong dia. Sebentar teman-teman. Oke. Nah, saya pancing dulu nih. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, maaf kalau kurang fokus ya, karena ini kecil. Sebenarnya nggak kecil-kecil banget sih, karena cuma titik fokusnya kecil aja. Oke, saya mungkin nggak bisa terlalu lama buat ngefokusin itu, nanti malah ngebuang waktu ya teman-teman. Oke, di sini kita lihat dulu dioramanya. Wah, ini pas udah jadi sih kayak ngerasa puas gitu ya bikinnya. Ini kalau misalnya jatuh terus berserakan lagi nih, ribet lagi bikinnya teman-teman. Jadi ya hati-hati banget ya. Saya megangnya juga hati-hati banget. Nah, oh tidak. Nah, ini bisa digerakin juga. Oke, nah mungkin kalian mau lihat lebih dekat lagi. Di sini ada logonya Kimetsu no Yaiba, teman-teman bisa lihat. Oke, ada sekilas kalian bisa lihat marknya PopMart juga ya. Oke,
Nah, ini keren sih ya, jujur ini keren. Dan tapi ya was-was juga ya kalau misalnya kalian jatuh terus pecah, bukan pecah sih ya, berserakan lagi, yang bikinnya itu agak ngejelimet gitu. Nah, ini bagian sampingnya teman-teman bisa lihat. Oke, sekilas dulu aja, mungkin nanti detailnya pas mode display ya. Nah, ini buat naruh kartunya. Nah, ini buat naruh kartunya teman-teman, jadi nanti kartunya tuh ada di belakang. Oke, saya juga agak was-was juga sih megangnya ya, karena udah ngerakitnya lama. Kalau jatuh nih harus ya, mudah-mudahan nggak ngulang ya, cuma ujung-ujungnya doang. Tadi sempat sekali yang bagian bawah sini lepas. Karena jujur nggak dibilang kokoh ya, nggak terlalu kokoh juga, kita tahu ya kalau mainan-mainan kayak gini pasti ada plus minusnya. Nah, ini untuk figurnya. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, sebentar. Oke, ini bisa fokus. Kalau misalnya kurang jelas nanti pasti mode display ya teman-teman ya. Ini sekilas dulu aja. Nah, jadi yang tadi pedangnya ini bisa diganti sama nah yang ini. Nah, ini bisa diganti. Dan ini di dalam tangannya ini ada join yang tadi saya bilang itu ya nggak, untuk ngerakit Tomio Kagyu-nya sebenarnya gampang ya. Yang susah itu water efeknya. Wow, efek air lah. Oke, nanti ini bakal dipasang di efek airnya atau ya dioramanya lah. Oke, mungkin nanti yang detailnya nanti pas mode display aja teman-teman ya. Saya juga udah ngos-ngosan juga ternyata bikin kayak gini karena apa ya, karena nggak terbiasa aja, karena nggak terlalu suka aja ngerakit kayak gini. Tapi demi Tomio Kagyu ini ya, mau nggak mau harus dirakit, kalau nggak nanggung banget kontennya, nggak selesai. Oke teman-teman, udah ini secara keseluruhan dari segi detail sama cat, mungkin sekilas kalian bisa nilai sendiri nanti pendapat saya mungkin di mode displaynya ya. Oke, langsung aja saya mau menjadikan ini sebagai satu kesatuan dan kita langsung masuk ke mode close to close dan displaynya. Sip. Oke teman-teman, sebelum benar-benar saya jadiin satu antara figur Tomio Kagyu dengan dioramanya, sekali lagi saya mau kasih lihat detail dari satu persatu di sini. Dimulai dari Tomio Kagyu-nya dulu ya. Oke, sip. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat ya, untuk posenya seperti ini. Keren ya teman-teman ya. Chibi, cool, imut, tapi tetap keren. Oke, kita lihat dari bagian bawahnya dulu ya. Nah, ini di bagian bawahnya ada titik ya, atau dot, bukan dot ya, pokoknya lubang yang nanti ini berfungsi buat menggabungkan karakter ini ke dioramanya. Dan oke, ini bagian sendalnya, teman-teman bisa lihat. Oke, untuk bagian sendalnya ini detail sama catnya udah oke ya. Kalau kalian tahu kualitas Pop Mart pasti udah paham lah ya. Dan seperti yang tadi saya bilang ya, untuk merakit Tomio Kagyu ini ada join-join yang harus dipasang. Jadi ya, walaupun terlihat seperti statue, tapi sebenarnya ada sedikit artikulasi ya. Bahkan lututnya ini sedikit bisa digerakin kiri kanan, dari pangkal paha juga bisa. Nah, jadi kalian bisa lihat bahwa ya ini mungkin semi statue ya. Oke, kita langsung ke bagian haorinya ya. Di bagian haorinya teman-teman bisa lihat ya, untuk detail motifnya. Oke, saya suka ya untuk detail motifnya itu, walaupun ini figurnya kecil, tapi motifnya itu kelihatan sharp, tajam. Warnanya juga calm. Dan overall saya suka sih ya, saya suka untuk motif di haorinya, detail motif sama catnya saya juga suka. Ke bagian depan, oke, kita ke bagian pedangnya dulu. Oke, di bagian pedangnya teman-teman bisa lihat juga ya, kualitas cat sama detailnya udah oke banget. Ini saya harus hati-hati ya, karena masang pedang ke tangannya ini agak
agak susah kalau misalnya nggak pas itu bagian tangan ini tuh bisa copot gitu. Jadi ini saya nggak mau lepas biar nggak terlalu ribet nanti kalau lepas lagi, makan waktu lagi buat masangnya. Oke, bagian jari-jarinya kalian juga bisa lihat di sini. Ya, untuk sekelas mini figur ini udah oke banget. Gagang pedangnya juga kalian lihat ya, detail-detailnya juga udah oke. Nah, sip. Nah, keren ya. Nah, mungkin yang kalian penasaran adalah bagian dalam hauringnya ya. Oke, ini mungkin nggak terlalu kelihatan jelas, tapi saya info aja bahwa untuk detail kancing sama list-list putih, bahkan ikat pinggangnya ini udah oke ya. Udah oke banget. Intinya ini udah bagus. Kualitas Pop Mart kalian tahu sendiri lah ya seperti apa. Buat yang pernah punya figur dari Pop Mart, atau ya yang udah tahu lah ya, pasti udah nggak asing lagi. Dan di bagian bahu-bahunya ini terdapat join-join di dalamnya. Jadi sebenarnya kalau kita nggak pasang pedangnya, ini tangannya tuh bisa di apa ya? Ada artikulasinya ya, bisa naik turun seperti itu. Jadi ya karena sebenarnya posenya pose statis ya. Jadi ya saya nggak bisa lepas. Oke, jadi saya juga nggak terlalu berani ya, karena ini nggak terlalu kokoh sebenarnya kalau untuk pasang-pasangannya lah, istilahnya seperti itu. Oke, langsung aja ke bagian kepalanya deh. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Sebentar saya. Oke, ini untuk bagian detail kepalanya. Oke, coba apakah bisa lebih close? Oke, kalau kurang detail, maaf ya, nanti mungkin di sesi close to close-nya bisa lebih detail lagi, karena tangan saya kan agak bergerak ini, sedangkan ini kecil, agak tremor juga nih. Nah, jadi untuk detail face-nya saya suka di sini, view-nya terlihat cool abis, tapi dapat juga imutnya, dan detail mata, cat bagian matanya saya suka ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini kepalanya juga bisa diputar-putar nih. Tuh. Ya, ada artikulasinya. Ya, tapi kalau terlalu ekstrim juga takut dicopot. Bagian rambutnya saya juga suka ya. Lekukan-lekukannya itu ya seperti biasa ya, ciri khas Giyu, tajam, tapi ada bagian yang naturalnya juga ya, kayak di sini garis ke bawahnya. Oke, untuk detail rambutnya kalian bisa lihat. Oke, ini udah keren abis ya, sebagai bukan sebagai ya, untuk mini figur chibi yang imut seperti ini, detail, warna, dan posenya saya suka. Oke, jadi ya karena di sini ada lubang di bawah kakinya, jadi kalau misalnya kalian punya base kayak gini, ya itu bisa dipasang aja ya. Tapi kadang-kadang nggak terlalu pas sih lubangnya, jadi ya kalau untuk semacam berdiri gini harusnya masih dapat sih. Nah, masih bisa dapat. Tapi mungkin nggak terlalu solid ya, karena itu kan bukan base aslinya. Oke, berikutnya mungkin sedikit aja ya, karena tadi kan sebagian kita udah ngebahas untuk dioramanya. Karena ini agak ringkih, jadi saya agak kurang berani buat ngangkat-ngangkatnya lagi secara ya dalam waktu yang agak lama ya. Nah, untuk detail diorama atau water effect-nya kalian bisa lihat ini. Karena ini partnya satu-satu, jadi sebenarnya nggak diragukan lagi ya untuk detail-detailnya, dan kualitas catnya kalian bisa lihat ini udah oke banget ya. Cuma mungkin agak sedikit ringkih aja, saya agak takut juga ya kalau misalnya kepentok dikit itu lepas ya. Tapi ya makanya kalau yang punya kayak gini tuh lebih baik disimpannya atau di displaynya tuh di rak yang ada kacanya mungkin ya, jadi lebih aman. Seperti ini gerak-gerak kayak gini nih, kalau kita gerakin terus kan bisa copot gitu. Nah, oke, saya nggak banyak ya kalau untuk dioramanya, paling nanti kalian bisa lihat detailnya di close to close. Tapi overall saya suka sama dioramanya, bagus. Dan ini jarang-jarang ya saya bisa nemuin Pop Mart
bikin sesuatu yang spesial seperti ini, atau mungkin saya yang ketinggalan ya, atau sebelum-sebelumnya mungkin ada yang seperti ini. Oke, teman-teman, mungkin itu aja ya pendapat dari saya tentang PopMart Tomio Kagyu-nya. Next di section berikutnya saya bakal gabungin antara diorama sama diorama sama figur Gyu-nya. Supaya kalian bisa lihat seberapa keren, atau mungkin buat kalian ya biasa-biasa aja gitu. Oke, sip. Oke teman-teman, ini dia ya full displaynya yang udah saya jadiin satu dari figur Tomio Kagyu dengan efek air ya, secara keseluruhan ada dioramanya ya. Kalian bisa lihat gimana? Jujur kalau saya puas ya, karena udah ngerakitnya lama, terus ngelihat hasilnya itu punya kepuasan tersendiri. Dan buat temen-temen nih yang suka banget tipe-tipe ngerakit gitu kan, kayak misalnya apalah kayak gitu apa ya, mungkin Blokis, terus Lego, terus apa lagi ya, SCM mungkin, tapi kalau SCM nggak terlalu sih ya, DDP sih mungkin kalau Sensei ya, tapi ya kurang tahu juga. Tapi yang saya tahu kurang lebih ya kira-kira mirip-mirip seperti itu. Tapi di sini PopMart benar-benar bikin saya pusing. Yang tadinya saya pengen nge-review secara apa ya, simple aja gitu kan, harus ngulik dulu nih teman-teman. Oke, tapi nggak masalah. Di sini untuk saya pribadi saya puas banget melihatnya. Ini yang di belakangnya saya nggak tempelin kartunya ya, soalnya kalau ditempelin kartunya tuh kayak agak kurang-kurang gimana gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk tingginya ini kurang lebih berapa sentimeter ya, sebentar. Oke, untuk tingginya ya kita kurang lebih aja ya. Oke, kurang lebih di sini ada sekitar 17 cm ya dari base-nya. Dan ya ini kalau disejajarin sama PopMart yang lainnya keren sih. Tapi saya jujur ya, kalau misalnya beli PopMart gini lebih ke karakter yang saya suka aja. Kayak di sini ada Tomio Kagyu, mungkin di anime sebelah saya ada Uchiha Sasuke ya teman-teman. Oke, mungkin cukup ya saya ngalur ngidulnya karena waktunya juga udah kebanyakan buat ngerakitnya. Selanjutnya teman-teman bisa nilai sendiri ya, kalau teman-teman suka teman-teman bisa hunting PopMart ini di marketplace. Semoga bisa jadi referensi dan informasi yang berguna juga buat teman-teman pecinta koleksi dengan pecinta hobi yang sama ya di figur anime ini. Udah lah, paling itu aja. Saya juga udah kurang, konsentrasinya udah berkurang. Oh ya, sekali lagi saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Buat teman-teman yang suka, boleh ya untuk subscribe atau like, tapi nggak dipaksa. Ya buat teman-teman yang punya saran atau komentar-komentar, wah udah nggak konsen bener nih, bisa ya kalian ketik di kolom komentar. Oke, paling itu aja teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.